Shalom, Bapak, Ibu, dan tamu kami yang beribadah pada hari ini, serta yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun berada. Atas nama Parharado mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Minggu 27 Maret 2022, Minggu Lotare, artinya bersukacitalah hai semua orang. Topik Marlas Niroha di bagasan Tuhani, bersukacita dalam Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita, kami mengundang untuk mempersiapkan hati kita dengan berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 190 ayat 1, ayat kedua, jemaat berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang bergabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan ke Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kami. Sertalah kami dengan kasih-Mu agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami dan agar kami menyesali dosa kami.
Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamulah sajalah pujian di tengah-tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat berduduk. Kita bernyanyi. Mari kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini. Diambil dari titah ke-9 dan maksudnya. Begini bunyinya. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Ayat 2 jemaat berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang di hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa.
kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh kemurahan-Mu, ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Mari kita mendengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab telah dilakukannya keajaiban. Keselamatan telah dikerjakan Tuhan, yang oleh tangan kanannya yang kudus. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bermazmurlah seluruh bumi bagi Tuhan. Bunyikanlah nafiri serta sakala, dengan kecapi dan lagu yang merdu. Keselamatan menimpui ketenangan, dan keadilan sudah dinyatakan Tuhan. Di depan bangsa-bangsa dinyatakan, Ia mengingat janji kasih setianya. Seluruh ujung bumi pun akan melihat keselamatan yang dari Allah kita. Bernyanyilah, bersoraklah, bermazmurlah bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab telah dilakukannya keajaiban. Keselamatan telah dikerjakan Tuhan, yang oleh tangan kanannya yang kudus. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bermazmurlah seluruh bumi bagi Tuhan. Bunyikanlah nafiri serta sakala, dengan kecapi dan lagu yang merdu. Keselamatan menimpui ketenangan, dan keadilan sudah dinyatakan Tuhan. Di depan bangsa-bangsa dinyatakan, Ia mengingat janji kasih setianya. Seluruh ujung bumi pun akan melihat keselamatan yang dari Allah kita. Bernyanyilah, bersoraklah, bermazmurlah bagi Tuhan. Kita mendengarkan epistel minggu ini diambil dari bernyanyi dari buku ND 178. Yesus,
Kita mendengarkan pistel pada minggu ini dari firman Allah dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7 dibacakan secara responsoria. Ayat yang ke-7 kita bersamaan. Ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini. Perlu kita ketahui bahwa warta jemaat yang selengkapnya sudah dibagikan di grup WA masing-masing kategorial dan juga week masing-masing. Saya akan bacakan beberapa poin untuk kita dengarkan bersama-sama. Warta pertama, anak lahir. Pada hari Minggu 20 Maret 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga Christian Marganda Huta Barat dengan Ibu Junika Herawati Borusinaga yang beralamat di Jalan Cisaranten Kulon, Komplek Pesona Cisaranten Indah, nomor 54, Arcamanik, daerah 2, Antapani, Arcamanik, anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Warta kedua, persembahan sosial gereja. Pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Nurmaya Silalahi Boru Siregar, Jemaat Daerah 3 Dago, sehubungan dengan telah meninggal dunia Bapak Dr. Andus Marajo Silalahi di waktu yang lalu. Warta ketiga, Haparhaladon. Sesuai dengan permohonan Sintua Dame Herdina Boru Panjaitan untuk kembali melayani di HKBP Bandung dan telah disetujui oleh Parhalado, dalam hal ini Sintua, maka mulai hari ini Minggu 27 Maret 2022, Sintua Dame Herdina Boru Panjaitan kembali melayani di Gereja HKBP Bandung seperti sedia kala. Warta keempat, telah menerima pemberkatan nikah. Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 di Gereja GKI Guntur Bandung telah menerima pemberkatan nikah Febi Nadia Boru Sihombing, putri dari keluarga Insinyur John Manaek Parulian Sihombing, Ibu Hotnida Boru Simatupang yang beralamat di Komplek Mitra Dago Parahyangan, Jalan Kalatea, Blok F nomor 9, Antapani, daerah 2, Antapani, Arcamanik. Jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata dengan Rolando Anggi Octavio Purba, putra dari keluarga Selamat Purba, Gonti Dinar Boru Siregar, yang beralamat di Jalan Gede Bage Selatan nomor 115, Jemaat GKI Guntur Bandung. Warta kelima, webinar pembekalan Divisi Kerohanian Naposobulung Huria se-Jabar Tengdie. Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 19 WIB akan diadakan webinar pembekalan Divisi Kerohanian Naposobulung Huria se-Jabar Tengdie. Tema, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku,
Markus 3 ayat 35. Dengan narasumber Pendeta Toho Sinaga STH, Kepala Biro Smyrna HKBP. Webinar ini akan dilaksanakan secara semi virtual, Zoom meeting. Semoga webinar tersebut dapat berjalan dengan baik. Warta ke-6, periodisasi seksi-seksi HKBP Bandung. Periodisasi seksi-seksi pada Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia HKBP Bandung dilaksanakan pada bulan Maret 2022. Pelaksanaan periodisasi seksi-seksi tersebut dipimpin oleh ketua dewan masing-masing. Semoga pelaksanaan periodisasi berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi sambil persumbuhan persembahan. Dosa
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Mazmur pasal 32, dimulai dari ayat 8 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, juga untuk Bapak Ibu yang berada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kami tentu mengucapkan bagi kita dan juga di sini selamat hari Minggu bagi kita semua. Masih ada sukacita? Masih. Kalau masih ada sukacita, kita harus katakan, aku hendak bersukacita di dalam Tuhan. Sudi mahitamat dok 2. Aku hendak bersukacita. Sungguh nasu serentak dobe, nama sibur rohana dohita. Sudi majo, salinai 2. Iya. Aku hendak. Iya, puji Tuhan. Amang-inang yang terkasih, yang pertama kami mau katakan dari nats kita ini, karena ini menjadi nasihat sukacita bagi kita yang menginginkan hidup yang selalu bersorak-sorai di dalam Tuhan. Untuk merasakan sukacita, kebahagiaan, sorak-sorai, tentu yang harus kita syukuri adalah pengampunannya bagi kita. Awalnya kita melihat dari teks ini amang-inang, Daud seorang raja yang berkuasa. Dia berpikir segalanya bisa dia atur karena dia seorang penguasa atau raja. Awalnya hidupnya biasa-biasa saja dan baik-baik saja. Namun ada yang dirasakannya di dalam kehidupannya, lama-kelamaan hatinya semakin gelisah, jiwanya semakin sesak, tulang-tulangnya semakin kering dan lemah.
Kalau kita bayangkan ngulutta nasongoni atau badan yang tidak ada lagi tulang atau tidak kuat lagi berdiri, reung holi-holiku ninna, itu dalam bahasa Batak. Dia mengatakan dalam ayat 31 pasal 31 ini, kekuatanku merosot dan aku sengsara. Ini hati Daud yang semakin gelisah, pikirannya yang tidak tenang, dan bagaimana itu dia rasakan adalah karena ada dosa yang tersembunyi yang dia lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, hidup Daud yang tidak lagi dipenuhi semangat, pikirannya selalu gelisah, ditakuti oleh rasa bersalah karena dosa itu, sehingga menjadikan dia tidak lagi ada semangat hidup atau hidupnya terasa hampa, tak berdaya. Ini akibat dosa yang dia lakukan. Kita mau melihat Nabi Natan datang sebagai nabi yang mengingatkan Daud akan keberdosaannya. Hikmat Allah ada pada Nabi Natan, dan ketika Nabi Natan mengingatkan Daud dalam keberdosaannya, itu dicatat dalam 2 Samuel. Dan ketika kita melihat sebelum nats ini juga apa yang dirasakan, apa yang dilontarkan oleh Daud dari pemazmur ini, hikmat Allah ada pada dia, roh Tuhan ada pada Daud dengan menerima teguran dari Nabi Natan. Hatinya pun dengan penuh gundah gulana, hati yang hampa, hati yang gelisah tadi dalam selalu dikejar oleh rasa bersalah karena dosa yang dilakukannya, dia menunjukkan hati yang penuh penyesalan di dalam kerendahan hati. Sehingga dalam teks ini kita melihat apa yang hendak diingatkan oleh Allah. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kita mau katakan, mata Tuhan tertuju kepada Daud yang tidak membersihkan diri dari keberdosaannya, tapi dia menerima teguran Nabi Natan, sehingga dia menunjukkan hati yang penuh penyesalan. Dalam hikmat Tuhan, Daud menyadari akan dosa yang diperbuatnya. Apakah perzinahan dengan Batseba, apakah pembunuhan kepada Uria, sehingga dia merenungkan itu, dia menyadari itu, dan dia katakan, aku akan mengakui dosaku kepada Tuhan. Itu di ayat sebelumnya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau sebelumnya dia ditakuti oleh rasa bersalah dan dosanya, reung holi-holiku, tulang-tulangnya seakan lemah. Tapi ketika dia mau menunjukkan kerendahan hati dengan mengakui dosanya kepada Tuhan, hatinya lega. Dan dia menemukan arti hidup di dalam kasih Tuhan. Ketika Daud harus mengatakan dalam ayat 1 ini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Mertua mah, berbahagialah. Dan ini merupakan nasihat yang hendak diingatkan oleh Daud. Berbahagialah yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Wah, ummatabunan wain. Mertua berbahagia. Ketika hatinya lega, tenang, dia merasa senang, dan tentu kita mau melihat bahwa ngoluta molo naung dipulihkan oleh Tuhan, naung diampuni dosata. Bapak Ibu, tentunya secara hajol maun kemanusiaan
sudah itu kita menginginkan ngulu na selalu senang, baik-baik saja, penuh dengan sukacita, pasti semua. Tapi ketika ada orang yang menginginkan untuk kesenangan hidupnya dengan mengejar hal materi, hal dunia, rikot donyan materi, rikot doahan adong di portibion, alay unangi jumulo. Iko jumulo mga lului, harajaw na di bata dohot hati koran na. Kita mau katakan hidup orang yang percaya, yang beriman di dalam Kristen, yang mau menunjukkan hidup baru di dalam Yesus Kristus tanpa ada beban, kekhawatiran, ketakutan karena dosa yang kita lakukan, tanpa ada yang menyesatkan kita dari hal dunia. Kalaupun terkadang banyak hal yang membebani kita, mengkhawatirkan kita, na adong, na masa, na taado pinuaing, apakah itu hal pekerjaan, apakah itu materi, apakah itu anak, peparan, keturunan, mungkin itu sering membuat kita untuk tidak bersemangat. Tapi itu semua tentu adalah hal yang tidak menghambat kita untuk bersukacita di dalam Tuhan. Karena yang terpenting adalah orang yang harus bersukacita di dalam Tuhan adalah bagaimana kita menerima pengampunan itu. Ikonima lasni rohata. Maka di sini amang inang, ketika di satu sisi Daud mengira dosanya dapat dia tutupi dari banyak orang, dosanya dapat dia bohongi melalui kepada setiap orang. Namun ketika dia menyadari Tuhan Maha Tahu, Tuhan tidak mungkin bisa dibohongi, Tuhan melihat, hidobahen ketika Nabi Nathan menyapa dia untuk menyadari dosanya, dia semakin gelisah, maka dia pun menunjukkan pertobatan dengan penyesalan. Amang inang yang terkasih, agar hidup kita ngulutaun bersukacita di dalam Tuhan, tentu apa yang ditunjukkan oleh pemazmur dalam teks kita ini, mengakui dosa di depan Tuhan menjadi dasar utama kita untuk mendapat pengampunan, agar hidup kita semakin berarti dan untuk bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Kasih karunia dan pengampunan itu telah diberikan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu harus menjadi ucapan syukur yang harus kita tunjukkan. Maka ketika hidup kita kini yang telah mendapat pengampunan dan kasih karunia dalam Yesus Kristus, kita diingatkan dalam kehidupan kita saat ini untuk melalui nats ini juga kita akan semakin diingatkan, pelihara hidup yang benar dan jujur dengan tidak berjiwa penipu. Dangadong be ngulu na berpura-pura seperti Daud, tetapi hidup yang harus mengakui menyesali dosa, dan disitulah kelegaan itu kita bisa bersorak-sorai, bersukacita hanya di dalam Tuhan. Edeni sekolah minggu madok, dihapuskan dosaku oleh karena darah Yesus. Jadi ada sukacita. Dan lasni rohana soha palang, anggo akan tapi kiri parhepengon keturunan ianakon parianakonon pangkat dot akan asing. Itu tidak menjadi ukuran untuk menerima kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang paling sempurna adalah dengan mendapat pengampunan di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih, Daud hendak menunjukkan hidupnya yang dikendalikan oleh Roh Tuhan, bimbingan
dan tuntunan Roh Tuhan yang ada pada dia untuk mengenal dosanya, maka itu adalah tuntunan Tuhan yang harus membawa dia kepada jalan yang benar sehingga tidak menyesatkannya lagi. Dan itu akan menjadikan dia lebih aman, lebih tenang, dan lebih tentram. Sebaliknya, ketika masih banyak orang yang hanya mengeraskan hatinya dengan tidak mengakui dosanya, hidupnya akan penuh derita seperti orang fasik. Dan ketika masih banyak orang yang mengeraskan hati, sama dengan kuda atau bagal yang tidak berakal, naso marroha, naso manada asini rohani Tuhani, nasai makasiani dosana hahurangan hasalaanna. Tentunya disinilah Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana Tuhan menjadi pengawas, pengendali hidup kita seperti Daud. Dia mau dikendalikan oleh Roh Tuhan. Olo ibana rohanai mian todini debata asapai ngoton ibana unang lilu di hadu sauna. Dan ini hendak mengingatkan juga kepada kita saat ini Bapak Ibu, karena Daud sadar Tuhan mengelilingi hidupnya. Hidup baik nakaningan Tuhan Maha tahu dan melihat. Kalau di ayat 7 dalam teks ini diingatkan Tuhan mengelilingi hidupnya. Kita pun dalam kehidupan kita dikali ihaliangi debatado hita diganup ngelutah. Siamun habirang jolo pudi dan digijang marhuaso debana mengamati dan mengawasi kehidupan kita. Maka ketika kita di dalam panduan Tuhan, Dia mengatur dan memandu kehidupan kita agar terhindar dari malapetaka, tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Tapi kita mau hendak mengatakan bahwa untuk bersukacita bersorak-sorai sebagai orang-orang benar dan orang-orang jujur di hadapan Tuhan. Karena kasih karunia-Nya yang telah kita terima, tentunya itu akan lebih memprioritaskan kita semakin hidup baik. Dan kita mau hendak diingatkan dalam teks ini, pengampunan, keselamatan dan kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus, darah-Nya yang menebus kita itu bukan darah murahan, bukan darah gampangan. Tapi itu hendak menjadi darah yang mahal yang membawa kita kepada pertobatan yang lebih baik, supaya hidup kita lebih berarti dan tidak sia-sia. Tentu semua sifat keduniawian, sifat orang fasik, nakaningan, kuda dan bagal yang tidak berakal tadi, tentunya itu harus benar-benar kita tolak, dan itu tidak ada pada orang-orang Kristen masa kini kita yang di dalam Yesus Kristus. Kita mau menunjukkan darah Yesus yang mahal itu dengan perilaku kita yang semakin baik, dan kita harus menjadi Kristen yang mahal dengan perilaku kita yang patut ditiru oleh dunia ini. Kita sekarang menjadi milik Kristus, kepunyaan Tuhan, aina punana dohita. Maka ketika kita adalah miliknya, mari tetap mau dipandu oleh jalan Tuhan dengan tidak lagi dang bema buat lomota mangulahon aha narikot holan di rohata sabing. Ketika dunia ini menyesatkan, tidak menyehatkan dan tidak memberi keselamatan kepada kita, ido ubahen mari kita mau katakan molo di epistel kita yang mengikuti partangyangan ya. Jangan lagi menjadi domba yang hilang, yang tersesat oleh karena hal dunia kegelapan. Nama baik kita gabilam dau siat Tuhani. Ala adong akan narikot nasai makaliangi rohatta, kita semakin jauh. Maka kini kita
yang telah ditemukannya, yang telah dibawa pulang, yang telah dirangkul, dan yang telah digendong dengan sukacita, maka seperti anak yang digendong oleh orang tua, anak yang baik dia akan nyaman dalam pelukan orang tua. Tapi ketika ada seorang anak ketika digendong orang tua, lai semarsirus suribana musitu toru, saya nang marikati, tentu bisa saja jatuh. Maka bagaimana kita untuk nyaman dalam pelukan Tuhan, digendong dan dirangkulnya, nunga dihokop hita, nunga ditobus, jalan nunga gabe napunana hita. Tentunya ini menjadi sukacita yang besar bagi kita. Maka di dalam Tuhan kita harus bersorak-sorai dan bersukacita. Nats ini akan semakin menggerakkan hati kita untuk menjalani minggu-minggu passion, minggu-minggu penderitaan. Karena kita akan sebentar lagi untuk mengingat bagaimana kematiannya yang memberikan kepada kita keselamatan sampai disalib. Kita mau diingatkan dengan nats ini, bagaimana kita bersukacita hanya di dalam Tuhan. Kalau Paulus mengatakan dalam Filipi 4, bersukacitalah dalam segala hal. Tekunlah berdoa, itu dalam Roma diingatkan. Maka kita sekarang, Bapak Ibu yang terkasih, jangan mau lemah dengan hanya untuk memikirkan kesenangan hal dunia yang menyesatkan kita, membawa kita kepada kegelapan, semakin jauh dari kasih Tuhan. Tapi selalulah arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Nyanyian yang mengingatkan kita, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apalah yang kurang lagi jika Dia panduku. Dang adong benahurang, molo ibana do menuntun, membimbing, memandung ngoluta. Tung suadong na humurang di hitabe. Ido bain iko boy hita marlas neroha di bagasan Tuhani. Tema kita juga mengingatkan saat ini, bagaimana kita bersuka cita di dalam Tuhan. Marletari mahita, marlas neroha di bagasan Tuhani. Berletarilah mensyukuri bahwa dosa kita telah diampuni. Tapi unang ulahi mangulahon dosa, unang dati mangulahon dosa, mabuah kolam tertait jaladang dapat mebehanguluan nasian Tuhani. Siapa yang selalu mencari-cari hal-hal dunia, masih melakukan hal-hal dosa dan kegelapan, kita sudah menggali lubang kematian yang kekal untuk kita sendiri. Edetan nong dipaingot hita di edetan nomor 754, goklas ni roha doa dingo lukon ikon las rohata, jala ikon gok penuh sukacita kita di dalam Tuhan, ay maringat doholongna tuhita, manoktong doholongna tuhita, say tapa uduk ma rohata tu ibana. Kita selalu menunjukkan kerendahan hati, menerima pengampunan dengan mengakui segala dosa-dosa kita, karena setiap hari nang pat, nang mata, nang tangan saluhut marsalado. Ketika itu menjadi suatu hal yang membawa kita kepada pertobatan, setiap hari kita dibaharui dan mau dipandu oleh kuasa Roh Kudus-Nya agar hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Hal dunia tentunya tidak akan menghambat kami untuk memikirkan bagaimana kami boleh menerima sukacita. Karena sukacita kami yang besar telah Engkau berikan, yakni memberi kami pengampunan.
dan itulah kebahagiaan kami. Kami adalah milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Untuk itu Bapa, ajari kami untuk selalu kuat, boleh tetap setia melakukan kehendak-Mu, dan kami tidak lagi melakukan hal-hal dunia, dosa dan pelanggaran, agar hidup kami semakin berarti dan kami dapat bersukacita dalam segala hal, di dalam kebenaran, di dalam kejujuran, di dalam kepastian untuk berlaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu yang boleh beribadah saat ini, Tuhan bekali mereka. Apa yang menjadi pikiran hal dunia, kiranya Tuhan memberi penghiburan kekuatan agar kami dapat bersukacita di dalam Tuhan. Juga kepada setiap Bapak Ibu jemaat-Mu yang mengikuti secara live streaming, Tuhan berikan mereka pengharapan dan sukacita yang tetap mengalir dalam hati mereka, sehingga disitulah iman kami semakin bertumbuh. Apa yang boleh kami lakukan untuk satu hari ini dan hari ke depan kiranya berkenan bagi Tuhan. Ajari kami untuk tidak melakukan apa yang tidak Tuhan sukai, sehingga hidup kami pun semakin baik sampai pada akhir hidup kami nantinya. Kami tidak melakukan dosa dan pelanggaran, sehingga kami benar-benar menerima kasih karunia yang daripada-Mu. Ampunkan kami akan segala dosa kami Bapa, sehingga kami pun layak untuk menerima berkat-Mu dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan persembahan kita sambil bernyanyi nomor 754. Persembahan pusat dan sosial Huria. Oh
Kita kembali nyanyikan ayat 1, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.